Poci X Arteris. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Poci X Arteris bersama aku Nisa. Di sini kita akan ngebahas gimana sih caranya kita membagi waktu, memanajemen stres dan emosi sehingga selama kita kuliah kita bisa memanfaatkan seluruh kesempatan yang ada. Tapi di sini aku nggak sendiri karena aku ditemenin sama narasumber yang kece banget loh. Dia adalah Kareni. Jadi di sebelah aku ini ada Kareni Indriani Siti Mariam atau yang sering kita sebut dengan Kareni. Kareni merupakan mahasiswa SKHB angkatan 59. Ternyata Kareni itu nggak hanya sibuk di bidang akademis saja loh. Kareni juga sibuk di bidang non-akademis. Seperti dia adalah salah satu finalis dari Duta IPB Batch ke-10. Dia juga merupakan brand ambassador dari Imakahi. Lalu juga merupakan brand ambassador dari Produktif Kuy. Halo Kareni. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Reni Indriani Siti Mariam. Aku akrab dipanggil Reni. Aku dari Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, Prodi Kedokteran Hewan angkatan 59 atau angkatan 2022. Oke, keren banget gak sih? Ini kita langsung mulai aja ya. Sebelumnya, apa kabar sih Kareni? Alhamdulillah sejauh ini masih sehat dan baik. Baik banget dong. Tadi kan aku udah sedikit sebut ya tentang kesibukan kakak. Ya. Tapi aku tahu pasti banyak banget kesibukan kakak lebih dari yang tadi aku sebut. Boleh dikasih tahu nggak sih ke kita kira-kira Kareni itu lagi sibuk apa aja? Untuk saat ini aku lagi sibuk banget proker ya. Jadi bulan-bulan itu kayak banyak banget proker-proker, mulai itu dari Himpro ataupun dari organisasi-organisasi, mau itu di SKHB ataupun di luar SKHB. Jadi selain dari akademik ataupun tugas-tugas lainnya, aku lagi sibuk ngerjain proker-proker yang ada di SKHB ini sih. Oh, berarti kakak tuh bener-bener kayak istilahnya padat banget lah ya jadwalnya sekarang ini. Sepadat itu sampai hampir stres ya. Jangan. Tapi masih bisa tidur kan ya kak? Iya masih bisa tidur. Nah, gimana sih itu kak manage waktunya biar kakak masih bisa sempat istirahat, masih bisa sempat main-main, masih ya nggak stres gitu lah yang tadi kakak bilang. Sebenarnya kalau misalnya ditanya masih ada waktu atau enggak, masih ada. Gimana cara aku manage itu sebenarnya teman-teman ini mungkin agak sedikit semua orang nerapin hal ini ya. Pasti yang pertama itu adalah skala prioritas. Teman-teman harus tahu dulu prioritas apa yang emang teman-teman pengen diutamain. Tapi menurut aku meskipun kita aktif di kegiatan luar ataupun kegiatan di SKHB, teman-teman harus pentingin itu akademik, karena kan kita kuliah emang buat mencari ilmu ya. Terus juga kita emang nilai kita juga harus yang benar-benar kita nggak nuntut harus 4 atau misalnya di atas 3,5 enggak, tapi seenggaknya kita mengutamakan akademik terlebih dahulu. Jadi menurut aku kalau misalnya teman-teman di sini gimana cara memanagenya, utamakan akademik dulu. Terus kalau misalnya ternyata teman-teman diamanahkan sebagai kayak ketua pelaksana ataupun kayak ketua divisi, utamain itu dulu. Dan menurutku juga kalau misalnya kegiatan yang di luar ataupun kegiatan di dalam itu boleh banget, tapi teman-teman harus tahu kapasitas diri, jangan mengiyakan semuanya. Menurut aku gitu sih cara membagi waktunya. Oke, berarti itu kita skala prioritasin dulu ya. Yang pertama pasti harus akademik, karena Betul. kita kesini kan tujuannya mau jadi dokter hewan, bukan mau ikut organisasi yang kebanyakan gitu ya kak. Iya benar banget. Nanti kalau misalnya udah dapat kesempatan dan amanah, baru kita laksanain itu di berikutnya. Iya betul. Oke, tapi kan dari banyak kegiatan kakak nih, kira-kira tuh pernah nggak sih dari kampus atau dari yang ambasador kakak tadi itu ada bentrok di satu waktu? Pernah, pasti pernah dan selalu pernah. Apalagi kalau misalnya ada tugas ya. Kalau misalnya kita tugas akademik nggak bisa dimundurin ya deadline-nya. Jadi mau nggak mau itu tuh kalau misalnya kita ada tugas, misalnya tugas akademik ditambah lagi ada tugas organisasi, itu tuh balik lagi ke yang tadi pertanyaan awal. Kita harus fokus ke akademik dulu. Karena itu benar-benar nggak bisa dipundurin, nggak bisa. Tapi kalau misalnya suatu organisasi itu kan kita pasti kerjanya kelompok ya. Iya. Mau gak mau itu kita paling ya bisa lah di backup sama temennya atau misalnya sama staff lain. Yang penting menurut aku itu kalau misalnya kita lagi bentrok atau bener-bener pecah banget kayak situasi ini lagi padat, komunikasi itu penting banget teman-teman ya. Aku tuh bener-bener komunikasi itu utama, karena kalau misalnya kita misal kita sibuk akademik nih, tapi kita nggak konfirmasi ke teman-teman kita yang lagi sibuk
organisasi, misal kayak staf divisi kita nggak konfirmasi, itu malah jadinya timbul fitnah lain lah, kayak ih kok dia nggak aktif ya, kok dia nggak pernah muncul di grup. Tapi maka dari itu kenapa pentingnya komunikasi. Jadi mau sepadat apapun kalian, mau semumut apapun kalian, baik itu dalam hal akademik ataupun dalam hal organisasi, komunikasi itu penting banget teman-teman, karena biar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Berarti di situ tuh kita juga harus istilahnya punya teman yang bisa nge-backup ya Kak. Betul, karena kan kita kerjanya kelompok ya, gak mungkin dong. Nah ini juga nih teman-teman, kalau misalnya kalian bekerja kelompok, jangan sampai ngira tuh kayak ih si itu mah kerjanya gak bener, gak usah dikerjain, jangan kayak gitu. Tapi kayak ya udah coba dulu aja gitu, kayak kamu bisa gak bantu aku yang ini. Jadi timbul juga kepercayaan buat teman kita. Iya gitu. betul banget. Aku setuju sih, apalagi kalau misalnya kita kan juga bisa aja ada hal-hal tak terduga yang datang ya Kak. Jadi di situ tuh kita kayak perlu banget ada orang yang bisa nge-backup kita. Nah dari Kak Reni sendiri, kira-kira gimana sih Kak cara kita tahu nih kalau misalnya di lingkungan itu tuh kita bisa nemuin orang yang bisa untuk nemenin kita gitu Kak dalam berprogres untuk berkembang gitu. Nah sebenarnya teman juga bener-bener menurut aku itu kunci. Karena kan kita kalau misalnya teman kita baik ya kita ikut-ikutan baik, teman kita bandel kita juga ikut-ikutan bandel. Jadi menurut aku bagaimana cara kita menemukan lingkungan itu gimana diri kita sendiri gitu loh. Menurut aku kalau misalnya teman-teman di sini yang emang agak sedikit takut bersosialisasi, mulai coba bersosialisasi dengan teman-teman yang lainnya. Misal kayak gak usah langsung satu geng, gak usah satu kelompok, gak harus, tapi kayak ya udah deketin dulu aja satu teman yang lainnya. Misal kita misalnya suka banget nih ngobrol di teman umum. Nah teman kita juga sama-sama suka ngobrol. Misal kita tertarik untuk si teman ini juga aku tertarik nih mau ikutan debat. Nah teman ini juga kayak coba kita tawarin kayak kamu kayaknya cocok deh kalau misalnya ikutan debat, kamu cocok deh kayaknya, kamu tuh jago ngomong, aku juga sama, gimana kalau misalnya kita ikutan kegiatan ini. Nah menurut aku membangun koneksi dengan teman-teman yang lainnya itu tuh penting. Dan menurut aku jangan mau teman-teman yang lain itu ngertiin kalian, jangan, tapi kitanya yang harus harus belajar cari, harus ngertiin orang lain dulu. Jangan kayak padahal aku kan aktif banget, tapi kok orang-orang gak mau ngedeketin aku ya. Jangan kayak gitu teman-teman, tapi coba untuk baurkan diri dengan lingkungan sekitar. Oke. Nih kan kalau misalnya kita tuh kadang nggak semuanya orang ya yang bisa langsung berbaur. Kadang tuh ada orang yang punya perasaan cemas atau anxiety gitu Kak. Kalau misalnya mau ngobrol sama orang aja tuh kadang walaupun berdua kadang suka deg-degan. Kakak tuh pernah kayak gitu nggak sih dulu? Buat nyapanya? Iya. Sebenarnya kalau misalnya aku sendiri itu buat nyapa, sebenarnya enggak yang itu kejadiannya enggak yang emang benar-benar sesering itu. Karena aku tuh anaknya senang gitu loh kalau misalnya buat nyapa orang. Dan ini juga teman-teman mungkin kalau misalnya nonton ini jadi suatu perhatian juga ya. Kalau misalnya kalian emang bertemu teman, misal nih ada satu teman yang dia tuh sendiri gitu, kata gue kayak dia tuh nggak ada temennya. Nah mungkin dari teman-teman mungkin cuman kayak hai apa kabar, abis ada kegiatan apa, itu tuh buat orang yang dia ngerasa sendiri aja tuh dia keberadaannya berarti banget diperhatikan. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya ngerasa ada teman yang lagi sendiri atau misalnya mungkin nggak ada temennya, kayak coba aja buat sapa, karena mungkin itu hal sepele tapi menurut orang yang kita sapa itu tuh benar-benar berharga. Jadi menurut aku teman-teman harus memberanikan diri untuk sekedar menyapa ya. Dari hal-hal yang kecil aja sekedar menyapa, karena itu juga kalau misalnya menurut aku dengan cara kita memancarkan misal kayak energi positif, itu juga orang lain akan mendapatkan energi positif dari kita sendiri gitu loh. Gitu, seperti itu. Oke, bagus banget Kak. Tapi aku juga masih belajar kok teman-teman. Enggak semuanya orang yang lagi diem aku sapa ya, enggak. Tapi kalau misalnya kita ngerasa ya kita kenal, jangan kayak ada si itu, enggak. Jangan kayak gitu. Tapi kan di satu sisi juga mungkin emang ada juga kita kayak nggak mau bersosialisasi. Nah itu juga balik lagi ke teman-teman gitu. Oke, tapi emang kelihatan banget sih kalau Kak Reni itu kayak orangnya ceria, humble dan suka nyapa orang. Tapi kakak pernah nggak sih dibalik sifat kakak yang kayak gitu, kakak ngerasa cemas akan masa depan kakak, tentang nilai akademis atau yang lainnya gitu Kak? Pernah banget. Itu tuh aku kayaknya udah mulai dari semester berapa ya? Semester 1 atau semester 2 aku tuh ikut
internnya itu intern online. Ada 2, itu tuh bener-bener aku gak ngerti ya kenapa aku mengiyakan semuanya di hari itu. Aku tuh ikut intern online 2, itu tuh ada yang 3 bulan sama yang 7 bulan atau 6 sampai 7 bulan. Dan itu aku bener-bener kelabakan banget, kayak bener-bener stres itu. Padahal kan kita kerjanya cuma di online ya. Kita ketemunya ya paling lewat WA, lewat line ataupun lain sebagainya. Tapi di saat itu aku tuh bener-bener kelabakan, yang bener-bener sampai stres, udah gak kuat lagi, kayak apa gue out aja ya dari intern ini. Nah, dari situ aku tuh mikir kayak abis banyak kegiatan intern yang ada di luar itu, nilai aku tuh hampir bener-bener turun banget, teman-teman. Itu bener-bener itu padahal baru di semester berapa ya? Semester 2 kayaknya. Ya, kayaknya semester itu tuh udah bener-bener turun. Tapi kayak bener-bener kayak sepecah itu. Kayak aku tuh nggak expect bakal kegiatan online juga yang emang katanya dia ya fleksibel jadwalnya. Ternyata itu juga bisa Menyita jadwal. Iya, nyita jadwal kita, apalagi kan SKHB ya. Iya. Dari semester 1 aja tuh udah ada matkul fakultasnya. Profesi, ya, ya. ada PVKH kan. Nah, itu juga sebenarnya mungkin simpel, tapi karena emang waktu itu aku lagi kaget juga, maksudnya kayak ternyata lingkungan kuliah sehektik ini ya nih di akademiknya, ternyata tugas-tugasnya banyak ya, dan bisa-bisanya aku ngambil kegiatan di luar yang super duper kayak gede juga. Nah, karena itu bener-bener kelabakan banget. Jadi menurut aku teman-teman di sini yang emang dari semester 1 atau semester 2-nya mau ikut organisasi, mending organisasi ataupun kegiatan di luar, mending pikir-pikir dulu teman-teman. Dan harus tahu juga apa sih yang mau teman-teman cari di organisasi ataupun kegiatan itu. Dan jangan pernah FOMO sih itu. Jangan pernah FOMO kayak kalau misalnya teman kita ikutan ini, kalian ikut-ikutan, karena menurut aku kalian tuh harus cari sebenarnya apa sih yang pengen kalian temuin, sama apa sih yang pengen kalian kembangin di organisasi ataupun kegiatan itu. Dan jangan juga buat kayak biar gue terkenal aja. Enggak kayak gitu teman-teman. Atau kayak ya biar gue banyak teman aja. Enggak, sebenarnya kan kalau misalnya kita teman, kita cari bisa cari di mana aja ya. Tapi kalau misalnya emang itu berhubungan udah ke organisasi ataupun kegiatan luar, kita kan pasti udah punya tanggung jawabnya masing-masing. Jadi di situ juga menurut aku penting untuk mengatur waktunya sih. Benar-benar pernah dia ada di fase yang benar-benar stres banget. Oke, berarti bisa kita simpulin ya, kalau misalnya kita masih awal banget masuk, jangan FOMO. Iya, Kita betul. harus cari sesuatu yang benar-benar sesuai sama Iya. passion dan tujuan kita di sini tuh Iya. ngapain sih gitu ya, Iya, Kak. betul. Tapi menurut aku juga kan kita ada PPKU ya. Itu nggak apa-apa sih kalau misalnya emang mau cari kegiatan banyaknya itu di semester 1 atau 2. Karena kalau misalnya kita udah masuk departemen ataupun kayak fakultas, itu tuh bakal Waktunya susah udah banget ya. sedikit Cari kegiatan di luar SKHB aja tuh kayak bener-bener udah mati banget nih. Capek banget. Harus pinter-pinter atur jadwal ya, Kak, Iya, betul. berarti. Terus kan waktu kakak stres-stres itu, kakak pasti punya lah kayak sekelompok orang atau lingkungan yang pasti support kakak terus. Iya. Nah, itu ada nggak kakak siapa? Mau kalau misalnya stres itu pasti yang pertama itu Keluarga. iya, keluarga. Tapi sebelum keluarga masih aku juga ke diri sendiri dulu. Oh, aku iya, pasti bener, nangis. bener. Karena kan gak mungkin ya kalau misalnya kita stres kita gak nangis. Mungkin sebagian orang ya dia pasti ngelampiasinnya kayak apalah. Tapi kalau misalnya aku tuh, kalau aku bener-bener stres terus aku tuh kayak egois gitu loh ke diri sendiri, kayak kok orang-orang gak ada yang ngertiin aku sih, kok orang-orang gak ada yang mau bantuin aku sih. Biasanya aku tuh pertama nyalahin diri sendiri dulu, terus kayak yang udah aku nyalahin diri sendiri. Itu sebenarnya gak boleh ya, itu sebenarnya gak boleh teman-teman. Tapi dengan cara aku kenapa ya, dan aku nangis, itu tuh bener-bener bikin aku jadi refresh gitu loh. Iya, Jadi iya, kayak iya. aku mengeluarkan segala emosi. Nah, ini juga penting banget buat teman-teman tahu cara kita mengeluarkan emosi. Kan mungkin ada sebagian orang yang emang dia nangis, ada sebagian orang yang dia mungkin Tidur. ya tidur, Iya, tidur terus lama. ada juga yang emang dia jalan-jalan kemana-mana. Nah, teman-teman harus kenal diri sendiri dulu, kayak cara kita mengeluarkan emosi itu kayak gimana sih, apakah dengan cara nangis lah ataupun dan lain-lain lah. Dan itu menurut aku penting banget sih. Terus kalau misalnya aku stres, aku kemana? Pasti aku ke orang tua, karena kan aku kebetulan aku nggak kos ya teman-teman, aku pulang. Warlock jadi geng. aku setiap hari ketemu orang tua. Jadi kalau misalnya, nah menurut aku juga hubungan baik antara anak dan orang tua itu penting banget teman-teman ya, karena aku tuh selalu nerapin prinsip ridho Tuhan itu ridho orang tua itu ridho Tuhan juga, iya, ridho Allah juga. Jadi menurut aku dengan kita berhubungan baik dengan keluarga, dengan berhubungan baik dengan orang tua, apapun pasti kayak dimudahkan gitu loh, pasti dipermudah. Dan yang kedua juga faktor lingkungan atau misalnya teman-teman. Nah, teman-teman juga, dan sejauh ini alhamdulillah ya teman-teman aku juga sangat
baik dan sangat mendukung aku, mensupport aku. Terima kasih banyak ya teman-teman. Dan menurut aku juga lingkungan juga sangat berpengaruh gitu. Gitu sih. Oke, kan tadi kakak habis nyebut nih barusan lingkungan itu sangat berpengaruh. Kira-kira menurut kakak ciri-ciri lingkungan yang suportif ke kita tuh kayak gimana sih, dan gimana cara kita buat dapetinnya kak? Menurut aku untuk lingkungan yang suportif sebenarnya agak susah-susah gampangnya. Kalau misalnya lingkungan itu bakal kerasa kalau misalnya kita ikut kegiatan ataupun organisasi atau suatu organisasi. Menurut aku kayak gitu. Tapi mungkin sebelum ke orangnya, kita harus terlebih dahulu ketahui kegiatan dan organisasi yang kita pilih itu kayak gimana. Kalau misalnya kita ngerasa di organisasi itu lingkungan itu udah mumet, pasti kan kalau misalnya lingkungan mumet kan orang-orang juga kayak pada emosian, terus yang kayak males, iya pada males, iya bener banget. Jadi yang awalnya emang kita mau ketemu orang-orang yang sama-sama produktif, mau ketemu sama orang-orang yang emang fokus di hal yang emang untuk mengembangkan diri, tapi nyatanya itu di suatu organisasi atau di suatu kegiatan itu malah bikin kita kayak aduh gila capek banget, kayak energi gue tuh bener-bener hilang banget, atau gak terkuras banget, malah bukannya kita produktif malah tadi jadi toxic productivity. Jadi malah kitanya udah gak mau lagi. Nah, makan dari itu penting banget ya teman-teman ya, mau kita membangun suatu kelompok itu gimana cara kita membaurkan diri, mau itu organisasi ataupun kegiatan lain. Menurut aku harus pilih-pilih dengan bijak teman-teman, seperti itu. Oke, berarti kita harus pilih-pilih dulu. Iya. Dan pastiin kalau itu sesuai banget sama yang kita mau ya. Iya, karena bener banget. Karena kita harus tahu di organisasi itu kita mau ngembangin apa gitu loh. Aku sebenarnya benar-benar sepakat sama pendapat dari kakak ya, karena gimana pun juga kita yang pasti nentuin kita tuh ke depannya bakal gimana. Ya walaupun lingkungan juga membantu, tapi kita tuh adalah orang pertama yang pasti tahulah kita tuh maunya gimana. Iya. Nah, kira-kira nih dari kakak ada pesan-pesan gak sih untuk orang-orang yang nonton, atau mungkin buat anak-anak yang masuk ke SKHB atau anak-anak 61 yang baru masuk kak? Oke, mungkin dari aku pesannya, kayaknya akhir-akhir ini lagi sensitif dengan hal mental health gitu ya. Jadi mungkin teman-teman di sini, menurut aku mau teman-teman yang sedang berkuliah di SKHB ataupun di fakultas lain, menurut aku semangat terus, apapun emang kendalanya. Kalian tuh nggak sendiri teman-teman, please. Kalau misalnya kalian lagi stres, jangan pernah ngerasa orang tuh nggak ngertiin kalian, please. Jangan ya, jangan ngerasa orang tuh harus ngertiin kalian. Tapi kayak kalau misalnya kalian butuh teman cerita, ya udah minimal nggak usah cari banyak orang, tapi coba aja kayak ya, kalau nggak harus teman sih, mau itu keluarga, misalnya teman di rumahnya ataupun lainnya, itu tuh bisa banget teman-teman. Kalau misalnya kalian stres, kalian coba cerita. Terus menurut aku afirmasi positif itu penting banget teman-teman. Kalau misalnya kalian ngerasa stres, kalian tuh jangan pernah ngerasa gini, jangan kayak ih gue bodoh banget sih, kayak atau gak ih kok ini banget sih, kok nggak berkembang banget. Jangan, karena menurut aku sugesti itu ngaruh banget. Makanya aku tuh kayak minimal kalau gak tiap hari, misal kayak mau bangun tidur ataupun sebelum tidur, kayak aku tuh kayak terima kasih ya, kayak jadi sedih. Kayak kamu keren, kayak gak apa-apa yang tadi. Makanya afirmasi positif itu menurut aku penting banget teman-teman ya, untuk mungkin untuk mental kalian juga, ataupun kayak apapun masalah yang teman-teman hadapi gitu sih menurut aku. Jadi semangat aja teman-teman. Semua orang pasti punya masalahnya masing-masing, dan semua juga pasti punya solusinya sendiri untuk memecahkan masalah itu. Jadi semangat, kamu nggak akan sendiri. Oke. Oke, aku seneng banget berkesempatan untuk wawancarain Kak Reni, karena menurut aku itu benar-benar insight yang baru banget buat aku. Dimana kayak yang paling baru menurut aku sih, kita perlu ngasih afirmasi positif ke diri kita sendiri ya. Sama ini sih, kalian harus punya hobi buat menyalurkan. Kan kita kalau misalnya akademik capek ya, kayak kita atau gak kayak rapat mulu capek, kita harus punya hobi. Kalau misalnya kalian yang suka nyanyi nyanyi atau gak kayak ya buat band lah. Dan kalau misalnya suka ngelukis, ya ngelukis gitu sih, harus punya hobi minimal. Oke. Berarti kita harus punya hobi, harus ngasih afirmasi positif ke diri sendiri. Betul. Karena diri sendiri yang ujung-ujungnya nolong kita juga ya. Sama buat hidup tuh seceria mungkin gitu loh. Oke. Oke, terima kasih banyak Kak Reni udah mau diwawancarain bersama kita. Seneng banget kita berkesempatan ngobrol sama Kak Reni. Nah, untuk teman-teman semua, semoga tayangan ini bisa jadi manfaat buat teman-teman ya. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.